Assalamualaikum kawan, kembali lagi dengan Mimin di channel KW7. Nah, kali ini Mimin akan membahas sebuah film yang diperankan oleh Jason Statham, yang mana beliau berperan sebagai kuli bangunan yang akan melawan mafia Rusia seorang diri. Gak usah berlama-lama, sebelum masuk ke videonya jangan lupa like, subscribe, komen, dan mari kita gaskan ke videonya. Nah, di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Levon yang merupakan mandor dari proyek pembangunan gedung. Saat tiba di tempat kerja, Levon langsung mengumpulkan semua kuli yang merupakan anak buahnya untuk melakukan briefing. Di sini, Levon meminta mereka agar tetap semangat dan selalu berhati-hati saat menjalankan pekerjaan. Setelah itu, Levon pergi ke ruangan operator untuk melakukan pertemuan dengan bosnya. Namun, ketika masuk ke dalam, ternyata si bos sedang kedatangan anak dan istrinya. Sehingga Levon memutuskan untuk menunggu. Tak berselang lama, Levon melihat satu mobil datang. Lalu keluarlah dua orang debt collector, kemudian dua orang debt collector itu langsung menagih secara kasar kepada satu pekerja Levon karena ternyata mempunyai hutang. Melihat hal tersebut, Levon lalu keluar dan meminta dua orang debt collector itu untuk jangan mengganggu pekerjaannya. Namun salah satu dari mereka malah berkata tidak sopan, sehingga inilah yang dilakukan Levon. Dengan mudah Levon dapat melumpuhkan mereka berdua. Namun tiba-tiba datang lagi 4 orang teman mereka. Beruntung Levon segera mengeluarkan senjata lalu menodong salah satu dari orang tersebut. Di sini Levon meminta mereka semua agar jangan pernah datang kembali ke proyeknya, apalagi sampai berani berbuat kasar. Alhasil semua debt collector itu ketakutan lalu bergegas pergi. Nah, beberapa menit kemudian, Levon didatangi anak bosnya yang diketahui bernama Jenny Garcia. Di sini Jenny sangat memuji kehebatan Levon yang dapat mengusir para debt collector tadi. Bahkan sebagai bentuk apresiasinya, Jenny memberikan sarapan gratis kepada Levon agar dia tidak usah kasbon lagi ke warung depan. Singkat cerita, ketika sudah masuk jam makan siang, Levon memutuskan untuk menjemput putrinya yang sedang menghadiri pesta ulang tahun. Setibanya di sana, Levon meminta sang putri agar masuk ke mobil. Sedangkan dirinya akan mengobrol dulu dengan bapak mertuanya atau kakek dari putrinya Levon. Setelah cukup lama mengobrol, Levon pamit pergi dan ia langsung mengajak putrinya makan siang. Di tengah-tengah makan siang, Levon memberikan foto kenangan mendiang istrinya kepada sang putri. Ternyata istri Levon sudah wafat 3 tahun yang lalu akibat penyakit tumor. Dan selama ini Levon selalu menitipkan sang putri kepada bapak mertua sebab Levon harus bekerja. Lalu Levon meminta putrinya agar tetap bersemangat menjalani hidup meski dia besar tanpa sosok seorang ibu. Nah, sampai di sini kita belum diberitahu nih guys, siapa Levon sebenarnya dan seberapa brutal dia. Setelah mengantarkan putrinya ke rumah bapak mertua, Levon mendatangi dokter psikiater untuk berkonsultasi. Levon mengeluh jika setiap malam ia selalu dihantui oleh bayangan suram di masa lalu. Levon ingin menghapus semua bayangan tersebut karena itu sangat mengganggu dirinya. Mendengar keluhan tersebut, si dokter meminta agar Levon menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Kemudian Levon pun bercerita kalau dulu ia adalah mantan pasukan khusus Inggris yang selalu ditugaskan di negara konflik. Terakhir kali dia ditugaskan di Afghanistan dan kala itu hanya Levon dan satu sahabatnya lah yang selamat dari peperangan. Ditambah ketika ia pulang ke rumah, Levon harus menerima kenyataan pahit karena sebab istrinya sudah meninggal. Semenjak saat itu, Levon memutuskan keluar dari militer hingga ia bekerja menjadi mandor proyek sampai sekarang. Mendengar itu semua, si dokter menjawab kalau sepertinya Levon mengalami trauma pasca perang ditambah shock berat karena kehilangan istrinya. Si dokter menyarankan Levon agar menjalani terapi setiap 1 bulan sekali dan tak lupa menyuruh Levon banyak berlibur untuk merefresh pikiran. Di malam harinya, adegan berpindah kepada Jenny yaitu anak dari bosnya. Terlihat saat itu Jenny dan teman-temannya pergi ke sebuah klub malam untuk merayakan pesta. Ketika si Jenny dan teman-temannya sedang sibuk berjoget, rupa-rupanya ada satu pria brewok yang terus memperhatikan Jenny.
Sampai di suatu waktu Jenny pamit pergi ke toilet karena tak kuat menahan mual akibat minum terlalu banyak. Di waktu yang sama, terlihat si bartender di sana yang seperti mengirim pesan kepada seseorang. Hingga akhirnya Jenny keluar dari toilet dan tiba-tiba ia pun langsung disekap lalu dibawa pergi menggunakan mobil. Nah, di pagi harinya, Sin kembali kepada Levon yang baru sampai di tempat kerja. Saat akan masuk ke ruangan operator, ia tak sengaja berpapasan dengan dua polisi yang baru keluar dari ruangan tersebut. Saat di dalam, Levon melihat si bos proyek dan istrinya yang sedang menangis hingga ia pun bertanya apa yang terjadi. Si bos menceritakan kalau semalam Jenny anaknya belum pulang dan nomornya tidak aktif. Si bos yakin kalau Jenny telah diculik, apalagi di kota ini tuh banyak sekali kasus penculikan yang marak terjadi. Namun laporan kepada polisi tadi malah ditolak mengingat Jenny menghilang sebelum dari 24 jam. Lalu si bos proyek mengetahui latar belakang Levon adalah mantan pasukan khusus. Ia pun memohon agar Levon mau membantunya menemukan Jenny. Bahkan si bos sampai memberikan Levon segepok uang asalkan dia bisa menemukan anaknya tersebut. Sayangnya Levon menolak karena ia sudah tak mau berkecimpung di dunia kebrutalan. Sepulangnya dari pekerjaan, Levon mampir ke teman seperjuangannya saat di militer dulu. Ternyata orang inilah yang berhasil selamat bersama Levon ketika misi terakhirnya yaitu di Afghanistan. Namun sayang sekali dia harus kehilangan penglihatannya alias buta akibat matanya terkena tembakan musuh. Di sini Levon bercerita kalau anak gadis dari bos proyeknya telah menghilang dan sepertinya diculik. Si bos sempat memohon kepada Levon untuk membantu tapi Levon menolak. Mendengar hal itu, teman Levon menjawab kalau kedua matanya tidak buta maka ia akan langsung turun tangan untuk membantai para penculik tersebut. Si teman juga menyarankan agar Levon mau membantu bosnya tersebut demi kebaikan. Nah, mulai dari sinilah hati Levon menjadi luluh dan ia pun berencana akan membantu mencari anak si bos proyek. Nah, singkat cerita, Levon segera pergi untuk mendatangi rumah bos proyeknya. Saat bertemu, terlihat si bos yang sedang melamun sendiri sambil melihat video rekaman Jenny ketika bermain piano. Di sini, Levon meminta bos proyek agar jangan terus bersedih karena hal itu tidak baik untuk kesehatannya. Kemudian, Levon mengatakan kalau mulai sekarang ia telah berubah pikiran dan siap turun tangan untuk menemukan Jenny. Mendengar hal tersebut, si bos langsung memeluk Levon sambil mengatakan jika Levon pasti bisa menemukan anaknya. Langkah pertama yang Levon lakukan adalah mendatangi klub malam yang menjadi tempat terakhir Jenny diculik. Di sini, Levon berpura-pura memesan minuman sambil memperhatikan gerak-gerik si bartender yang sangat mencurigakan. Hingga ketika si bartender pulang, Levon segera mengikutinya dari belakang. Tak berselang lama, terlihat si bartender yang baru tiba di rumah dan ia pun langsung bersantai. Lalu tiba-tiba Levon masuk sambil menodongkan senjata. Levon meminta si bartender agar tidak usah melawan dan cukup menjawab semua pertanyaannya saja. Kemudian Levon mengeluarkan foto Jenny sambil bertanya siapakah orang yang telah menculik Jenny. Si bartender mengatakan memang apa urusannya dengan Levon. Levon menjelaskan kalau Jenny adalah keluarganya. Jadi lebih baik si bartender katakan saja siapa para penculik itu. Namun si bartender malah berkata tidak sopan hingga si Levon langsung membawanya ke kamar mandi. Di sana Levon menyiksa si bartender sambil terus memaksanya agar mau buka mulut. Tak lama kemudian datanglah dua rekan si bartender yang main nyelonong saja masuk ke dalam sana. Levon yang menyadari hal tersebut langsung membawa si bartender dan inilah yang terjadi. Pada akhirnya, Levon harus menghabisi si bartender dan kedua temannya. Padahal dia belum mendapatkan informasi apapun tentang Jenny. Sebelum pergi, Levon melihat tato dari jasad si bartender yang membuat Levon sadar kalau tato tersebut adalah ciri khas dari para mafia Rusia. Di sana Levon juga sempat mengambil ponsel si bartender beserta dengan sejumlah uang yang ada di situ. Selanjutnya Levon masuk ke dalam mobil. Namun ia memutuskan untuk stay di sana. Siapa tahu ada orang yang datang lagi ke rumah si bartender.
Dan benar saja, selang beberapa saat, datanglah salah satu mafia Rusia bernama Alex yang bersama dengan kedua keponakannya. Mereka bertiga langsung masuk ke dalam rumah si bartender karena ternyata si bartender adalah anak buahnya Alex. Ketika di dalam, Alex dibuat terkejut saat melihat si bartender dan dua temannya sudah koit. Ditambah Alex juga marah ketika mengetahui semua uang si bartender telah hilang. Karena ternyata itu adalah uangnya Alex. Nah, singkat cerita, Alex dan kedua keponakannya lalu pergi. Namun tanpa disadari, Levon telah mengikutinya. Nah, 1 jam kemudian, terlihat Levon yang sudah berada di dekat rumah Alex. Akan tetapi ia tidak langsung masuk, melainkan memilih untuk mengintai dulu. Tak lama kemudian, Levon melihat istri Alex dan dua keponakannya pergi. Levon segera menyusup ke dalam tanpa menghiraukan CCTV yang merekam. Levon berhasil membuat Alex pingsan. Saat tersadar, Alex sudah dalam kondisi tangan terikat di sebuah kursi, yang mana kursi itu berada di pinggir kolam. Jadi apabila Alex tidak mau memberikan informasi, maka Levon akan menceburkannya ke dalam kolam sampai dia koit. Di sini Alex mengira kalau Levon adalah komplotan perampok yang telah mencuri uangnya dari si bartender. Di sana Levon langsung mengeluarkan uang yang diambilnya tadi, lalu membuang semua uangnya ke dalam kolam. Kemudian Levon menunjukkan foto Jenny sambil mengatakan kalau tujuannya adalah mencari Jenny, karena ia yakin Jenny diculik oleh komplotan Alex. Tak ingin mati di sini, Alex pun akhirnya memberitahu kalau Jenny berada di tangan putranya yang bernama Demian. Dirasa telah mendapati informasi yang dibutuhkan, Levon lalu memotong tali hingga membuat Alex tercebur ke kolam dengan kondisi tangan terikat. Tak berselang lama setelah Levon pergi, datanglah kakak kandung Alex bernama Brandjob. Brandjob adalah bos mafia Rusia yang paling berkuasa di kota London, sekaligus ayah dari kedua keponakan Alex yang dibawa sebelumnya. Setelah masuk ke dalam, Brandjob tak menyangka jika adiknya telah koit dengan sangat mengenaskan. Brandjob dan kedua putranya segera mengecek rekaman CCTV, dan terlihat jelas wajah Levon ketika menghabisi Alex. Dengan cepat, Brandjob memberitahu kedua putranya itu untuk memburu Levon dimanapun ia berada. Di sisi lain, terlihat Levon yang menghubungi temannya di kepolisian. Tujuan Levon menghubungi si teman untuk menanyakan apakah dia kenal dengan salah satu mafia Rusia bernama Demian, dan di manakah Levon bisa menemukannya. Mendengar nama Demian, si teman meminta Levon agar sebaiknya tidak berurusan dengannya, karena Demian adalah petinggi mafia Rusia terbesar di kota London. Bisnis utama Demian adalah menjual barang haram. Namun ia juga mempunyai bisnis sampingan, yaitu menculik para gadis dan dijajakan kepada pria hidung belang. Di pihak kepolisian juga tidak ada yang berani mengusik Demian, sebab para petinggi polisi sudah banyak disuap. Mengetahui itu semua, Levon pun tak peduli karena ia tetap akan mencari Demian. Akhirnya, si teman memberitahu kalau Levon bisa menemui Demian di sebuah bar bernama Hitis yang sering menjadi tempat berkumpulnya para mafia Rusia. Di malam harinya, Levon mendatangi bar yang dimaksud untuk mencari Demian. Di sini, Levon berpura-pura ingin berbisnis dengan Demian hingga seorang membawanya ke ruangan pribadi. Tak lama kemudian, Levon bertemu dengan tangan kanan Demian yang bernama Michael. Lalu bertanya apa tujuan Levon mencari Demian. Levon berbohong dengan mengatakan jika dirinya ingin membeli barang haram dengan jumlah yang sangat banyak. Mendengar hal tersebut, Michael tidak percaya begitu saja dan menyangka kalau Levon adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Kemudian Michael memerintahkan 5 anak buahnya untuk menggeledah Levon. Akan tetapi Levon tidak suka digeledah. Ia pun langsung memberontak dan terjadilah perduelan 1 melawan 5. Hanya cukup hitungan detik, Levon dapat melumpuhkan ke-5 anak buah Michael. Namun saat Levon hendak menghabisi salah satu dari mereka, Michael melarang sambil mengatakan kalau ia sudah percaya kepada Levon. Pada akhirnya, Michael akan mempertemukan Levon dengan Demian. Namun tak bisa sekarang karena si Demian sangat sibuk. Michael hanya memberikan sebuah ponsel kepada Levon dan ia akan menghubunginya nanti.
Nah, setelah itu scene berpindah kepada Jenny yang sedang dibawa oleh kedua anak buah Damian menuju ke tempat pria hidung belang langganannya. Tibanya di sana terlihat si pria hidung belang sangat berbahagia karena sebentar lagi ia bisa menganu-nganu Jenny. Namun sebelum itu terjadi, Jenny memberontak sampai menggigit pipi si pria tersebut. Sontak si pria hidung belang tersebut langsung murka dan meminta anak buahnya Damian agar membawa Jenny pergi. Di waktu yang sama, Levon dihubungi oleh Michael, tangan kanan Damian, yang mengajaknya untuk bertemu. Michael mengajak Levon bertemu di bar biasa, hingga dengan cepat Levon bergegas pergi ke sana. Singkat cerita, Levon sudah berada di bar dan Michael langsung memperkenalkannya kepada Damian. Kemudian Levon memberi kartu identitasnya supaya Damian bisa percaya dengannya. Dan alhasil Damian menjadi percaya. Lalu mereka pun bertransaksi barang haram. Namun setelah itu Levon langsung membuang semua barang haramnya ke dalam toilet. Karena tujuan utama Levon adalah mendekati Damian agar bisa menyelamatkan Jenny. Di malam berikutnya, Levon kembali datang ke bar dengan melakukan pengintaian terhadap Damian. Tapi sialnya belum juga masuk ke dalam, ia malah ketahuan oleh dua putra Brainjob yang sudah mengetahui kalau Levon adalah pembunuh Alex, yaitu pamannya. Tanpa pikir panjang, dengan cepat mereka berdua langsung memburu Levon dan terjadilah aksi kejar-kejaran bersama tembak-tembakan. Di tengah pengejaran, Levon harus menabrak mobil polisi hingga membuatnya tak sadarkan diri. Namun bukannya diselamatkan, Levon malah diserahkan kepada kedua putra Brainjob karena kedua polisi tersebut adalah antek-anteknya. Ketika tersadar, Levon sudah dalam kondisi tangan diikat dan sedang dalam perjalanan menuju markas Brainjob, yaitu sang bos mafia utama Rusia di kota London. Levon juga dijaga oleh kedua putra Brainjob yang siap menghabisi Levon jika ia melawan. Akan tetapi seperti yang kita ketahui, Levon tidak mudah dikalahkan begitu saja, hingga ia pun mencoba melawan meski dengan tangan terikat. Di tengah perduelan, si sopir mobil malah koit karena terkena peluru nyasar hingga membuat mobil tersebut oleng dan hendak masuk ke dalam danau. Dengan cepat, untungnya Levon dapat menghabisi dua putra Brainjob lalu menenggelamkan mereka bersama dengan mobil tersebut. Beberapa jam kemudian, Brainjob yang sedang melihat jasad kedua putranya kini dibuat murka oleh Levon. Karena selain menghabisi Alex sang adik, ia juga menghabisi kedua putranya. Hari itu juga, Brainjob melakukan rapat di markas pusat untuk membahas tentang kasus ini dengan para petinggi mafia Rusia lainnya. Setelah dicek lebih detail, ternyata sumber masalahnya ada pada Damian, yaitu keponakan Brainjob sendiri yang telah menculik seorang gadis, yaitu Jenny. Mereka mengetahui hal tersebut karena telah meng-cross-check lagi rekaman CCTV pembunuhan Alex yang mana terlihat jelas kalau Levon menunjukkan foto Jenny. Sedangkan satu-satunya kelompok mafia Rusia yang mempunyai bisnis penjualan gadis culikan adalah Damian. Dengan cepat, Brainjob dan dua orang pembunuh bayarannya langsung mendatangi Damian untuk bertanya siapa Levon sebenarnya. Di balik itu, terlihat Damian yang sedang berada di bar sambil memarahi anak buahnya yang tadi membawa Jenny kepada si pria hidung belang. Damian menganggap mereka berdua tidak becus bekerja sampai-sampai membiarkan Jenny menggigit pipi si pria hidung belang yang merupakan klien terbaiknya. Lalu Damian meminta kalau hari ini juga mereka harus menghabisi Jenny serta memberikan si pria hidung belang gadis lain sebagai pengganti. Nah, setelah anak buah Damian pergi, datanglah Brainjob bersama dengan dua orang pembunuh bayaran terbaiknya. Di sini Brainjob menjelaskan kalau gara-gara Damian menculik Jenny, maka sekarang kedua putranya harus menjadi korban. Kemudian Brainjob menunjukkan foto Levon yang merupakan pelaku dari ini semua. Melihat wajah Levon membuat Damian terkejut karena ia tidak menyangka kalau pelakunya adalah Levon, yaitu orang yang mengaku ingin berbisnis dengan Damian. Setelah itu Damian memberikan kartu identitas Levon kepada Brainjob, karena sebenarnya Levon pernah memberikan kartu identitas itu.
Ketika dicek, barulah mereka mengetahui kalau sebenarnya Levon adalah mantan pasukan khusus terbaik di Inggris. Bahkan, Brainjob berhasil mendapati informasi tentang alamat rumah dari bapak mertua Levon. 1 jam kemudian, Sin berpindah kepada Levon yang mendapat kabar kalau putrinya tidak ada yang menjemput di sekolah. Levon sempat menghubungi si bapak mertua, karena seharusnya yang menjemput adalah si bapak mertua. Namun, karena nomor si bapak mertua tidak aktif, Levon pun memutuskan untuk menjemput putrinya langsung ke sekolah. Singkat cerita, Levon dan putrinya sampai di rumah bapak mertua, dan ia dibuat kaget karena melihat rumahnya yang sudah diselimuti oleh api. Kemudian Levon meminta sang putri untuk menunggu di mobil, sementara dirinya akan berusaha menyelamatkan si bapak mertua. Beruntung si bapak mertua masih selamat hingga Levon langsung membawanya keluar. Di sini Levon sempat bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Si bapak mertua menjawab kalau kebakaran itu sengaja dilakukan oleh para mafia Rusia yang telah mencari Levon. Sadar kalau identitasnya sudah terbongkar, Levon memerintahkan si bapak mertua agar dirawat di rumah sakit, sedangkan ia akan membawa putrinya ke tempat aman. Berselang lama, rupanya Levon menitipkan sang putri kepada temannya saat di militer dulu. Meskipun matanya si teman tidak bisa melihat, tetapi ada istrinya yang siap menjaga putri Levon sampai kapanpun. Sebelum pergi, Levon sempat meminjam persenjataan kepada si teman, karena sekarang Levon akan membasmi semua mafia Rusia tersebut. Dengan senang hati, si teman memberikan persenjataan yang Levon butuhkan. Bahkan si teman sempat ingin ikut membantu, namun jelas Levon melarangnya. Pada akhirnya Levon pamit pergi dan ia akan kembali setelah semuanya selesai. Nah, setelah itu adegan berpindah kepada Jenny yang hendak dieksekusi oleh 2 anak buah Demian sesuai dengan perintah Demian. Namun di tengah perjalanan, Jenny dapat berontak lalu kabur ke pinggir hutan. Selang beberapa saat, Jenny dibuat plong ketika melihat mobil polisi yang melintas. Ia pun langsung meminta bantuan kepada mereka. Namun bukannya diamankan, Jenny malah dibawa pergi ke markas Demian karena mereka merupakan bagian dari Antek Demian. Pada akhirnya, Jenny hanya bisa pasrah ketika diserahkan kepada anak buah Demian yang bernama Viper. Hingga saat Viper hendak mengeksekusi Jenny, tiba-tiba ia dihubungi oleh pria hidung belang yang masih penasaran kepada Jenny. Si pria hidung belang itu meminta Viper agar menyekap Jenny di markas Demian, karena sebentar lagi ia akan datang ke sana untuk menganu-nganunya. Dengan cepat Viper dan 1 temannya membawa Jenny masuk ke dalam markas Demian, lalu menyekapnya di ruangan tersebut. Di sisi lain memperlihatkan Levon dalam perjalanan menuju ke tempat Demian berada. Setibanya di sana, dengan mudah Levon dapat menghabisi pengawal Demian satu persatu. Selanjutnya Levon menodong Demian dan bertanya di mana sekarang Jenny berada. Demian yang sudah ketakutan, akhirnya ia pun memberitahu kalau Jenny berada di markasnya. Di sini Levon meminta Demian agar mengantarkan dirinya ke markas yang ia maksud. Setibanya di sana, Levon langsung menghabisi Demian. Lalu ia mulai masuk ke dalam sambil menghabisi satu persatu anak buah Demian yang ada di tempat tersebut. Di dalam ruangan terlihat si pria hidung belang yang akan menganu-nganu Jenny. Namun semua itu harus gagal ketika si pria hidung belang mendengar suara keributan yang dibuat oleh Levon. Di luar markas terlihat Brainjob yang datang bersama kedua pembunuh bayaran terbaiknya. Kemudian Brainjob menghubungi Michael, tangan kanan Demian, dan memerintahkannya agar datang membawa pasukan karena di sini sedang terjadi pesta besar. Dengan cepat Michael langsung mengerahkan pasukannya lalu menuju ke markas Demian. Karena jaraknya cukup dekat, Michael dan pasukannya pun tiba di markas Demian lalu segera masuk ke dalam untuk memburu Levon. Namun tanpa kesulitan, Levon dapat membantai mereka semua berikut dengan Michael. Setelah berhasil meratakan mereka semua, Levon langsung pergi ke ruangan Jenny lalu menghabisi si pria hidung belang.
Kemudian Levon harus berhadapan lagi dengan Viper. Di waktu yang sama, Jenny juga membantu Levon dengan menghabisi teman Viper meskipun dalam kondisi tangan diikat. Setelah itu, Levon membawa Jenny pergi. Namun ketika di lantai bawah, ia harus berhadapan dengan dua pembunuh bayaran Brainjob. Seperti biasa, tanpa kesulitan Levon dapat menghabisi mereka berdua dengan cara ini. Setelah itu, Levon bergegas pergi membawa Jenny menggunakan motor. Sementara Brainjob hanya bisa termenung saat melihat semua kekacauan tersebut. Brainjob tak menyangka kalau ada orang sehebat dan sekuat Levon yang bisa menghancurkan kelompok mafia hanya seorang diri. Dengan cepat, Brainjob menghubungi para petinggi mafia Rusia lainnya untuk meminta bantuan, yaitu menghabisi Levon. Namun kali ini mereka menyarankan Brainjob agar melupakan dendamnya kepada Levon, karena orang itu tidak akan bisa dikalahkan. Terlebih, Levon sudah mendapat apa yang ia inginkan, yaitu Jenny. Jadi kemungkinan besar Levon tidak akan mengacau lagi. Mendengarkan hal tersebut, Brainjob langsung berteriak karena sekarang ia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, di akhir film memperlihatkan Levon yang membawa Jenny ke rumah kedua orang tuanya, yaitu si Pak Bos Proyek. Terlihat mereka berdua yang langsung menangis sambil berterima kasih kepada Levon. Di sini si Pak Bos Proyek berjanji akan memberikan berapapun uang yang Levon minta sebagai bentuk balas budi untuknya. Namun Levon menolak karena ia melakukannya dengan ikhlas, karena sudah menganggap si Pak Bos Proyek seperti keluarganya sendiri. Setelah itu Levon pamit pergi karena harus menjemput putrinya di rumah si teman. Dan kemudian film pun tamat. Bagaimana cerita kali ini guys? Apakah kalian terhibur sambil ngelindur? Ya mudah-mudahan kalian terhibur lah ya. Ya udah kalau begitu Mimin pamit undur diri, sampai jumpa di video baru nanti.